Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali kali ini saya akan memberikan tips finansial, khususnya cara berhemat. Kita tahu bahwa hemat sama pelit itu dua hal yang berbeda. Nanti Anda silakan lihat video saya sebelumnya, apa beda hemat dan pelit. Anda silakan search aja. Tapi di kali ini saya berbicara tentang hemat, supaya Anda bisa membedakan apa itu antara hemat dan pelit. Nah, tips kali ini adalah bagaimana 5 cara berhemat yang benar. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Nah, baik sahabat entrepreneur, bicara soal hemat tentu sangat berbeda dengan pelit ya. Kalau pelit itu definisi adalah sesuatu yang uang yang harus Anda keluarkan tapi Anda nggak mau keluarkan. Itu pelit namanya. Ya, saatnya Anda itu mengganti sarana dan prasarana kantor tapi Anda nggak mau, tapi Anda tetap masih pakai yang lama, itu pelit namanya. Tapi kalau hemat, itu sesuatu yang harus Anda keluarkan, Anda mau keluarkan. Kalau memang sudah saatnya ganti gitu. Tapi hemat itu adalah bedanya sesuatu yang tidak perlu Anda keluarkan, maka Anda tidak perlu keluarkan, itu bedanya hemat. Nah kalau pelit, mau perlu atau tidak perlu, tetap tidak mau keluar duit gitu ya. Jadi Anda harus tahu definisi hemat dan pelit. Nah yang pertama, definisi hemat yang benar, saya juga satu dari buku Success Before 30 ya. Saya sarankan Anda baca dulu halaman ke-51 tentang mindset, apa beda pedagang dan pengusaha. Di sini tuh sangat detail banget dan ada hubungannya dengan topik di sini. Nah 5 cara berhemat dengan benar di sini adalah yang pertama adalah ketika gajian langsung pisahkan pengeluaran dan pendapatan. Saya selalu ajarkan untuk membedakan 3 jenis rekening. Rekening bisnis atau rekening kerja sendiri, rekening tabungan sendiri, rekening pengeluaran rumah tangga sendiri. Itu selalu saya ajarkan. Jadi kalau Anda punya 3 pos yang berbeda ini saya keuangan rumah tangga Anda itu tidak amburadul. Berapapun gajinya, itu pasti bisa safe dan aman. Nah, jadi Anda harus bisa pisahkan dan sisihkan. Nah, ketika gajian langsung pisahkan pengeluaran dan pendapatan. Jadi kalau misalkan pengeluaran masuk pos ke sini, ya dengan demikian masuk ke rekening ketiga supaya uangnya nggak dipakai. Itu pokoknya berapapun cukup nggak cukup harus sampai di situ. Nah, yang selalu jadi masalah bagi kita itu adalah uang kerja juga jadi satu, uang sekolah anak jadi satu, uang pengeluaran jadi satu, uang jajan jadi satu sehingga kacau. Dan bahkan uang untuk bisnis pun, uang untuk perputaran usaha pun juga jadi satu. Itu yang jadi masalah. Oke? Yang kedua, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Jadi Anda harus tahu, kalau manusia ingin, semuanya ingin gitu ya. Oh, saya pengen ganti iPhone, saya pengen ganti mobil, saya pengen punya rumah, pengen ya pengen banget gitu. Tapi butuh nggak gitu? Nah, masalahnya kalau Anda butuh dalam waktu yang dekat, nih kebutuhan Anda itu pasti bisa teratasi. Makanya saya selalu ajarkan halaman ke-51 ini, apa beda pedagang dan pengusaha dan apa beda orang kaya dan orang sukses. Halaman 45, itu sangat jelas sekali. Kalau dari sini Anda tahu apa itu kebutuhan, ya prioritaskan dulu kebutuhan. Ini cara hemat yang benar. Kalau Anda tahu kebutuhannya itu apa, maka Anda akan memprioritaskan kebutuhan itu luar biasa. Loh Pak, boleh beli iPhone nggak? Boleh, tapi butuh nggak? Kalau Anda butuhnya hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk konten-kontenan, dan Anda tidak dapat pemasukan apa-apa dari sosial media Anda, itu mah namanya cuman gengsi-gengsian. Itu beli gengsi, bukan beli fungsi. Saya selalu katakan belilah beli fungsi. Kalau fungsi telepon itu hanya untuk telepon dan Anda tidak bermain sosial media, kenapa Anda harus beli iPhone? Ya kan? Nah, ini yang sesuatu yang kita harus penting banget. Tapi kalau memang ada kebutuhan untuk Anda membuat konten yang menarik dan bisa mendatangkan penghasilan dan bisnis dari situ, ya invest iPhone nggak ada yang salah. Kalau perlu iPhone yang terbaik gitu. Karena dengan kamera yang terbaik nggak ada masalah gitu. Tapi kalau cuma Anda invest, beli, terus sosial media Anda tidak menghasilkan uang dan Anda cuma pamer ke teman-teman, ya itu namanya goblok. Ya gitu ya, ngerti ya? Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah mencatat keluar masuknya uang sedetail mungkin. Bisa pakai aplikasi. Ini penting sekali. Nah, jadi kalau Anda keluar masuk uang itu tahu cash flow-nya itu kemana. Uang ini larinya kemana. Jadi ini uang bisnis kah? Ini uang untuk pengeluaran rumah tangga kah? Ini untuk saat ini. Nah itu jelas. Ini cara hemat yang benar. Kalau perlu Anda mencatat kemana saja uang itu pergi. Keempat adalah buat rekening tabungan terpisah. Tadi saya sudah berikan tips 3 rekening tabungan. Uang untuk kerja sendiri, uang untuk keperluan sehari-hari sendiri, ya untuk tabungan itu sendiri. Dan itu buat rekening tabungan yang terpisah. Yang kelima, buat gaya hidup seminimalis mungkin. Saya bilang, Pak Chandra, di sosial media itu kok banyak orang konten pamer kemewahan. Saya bilang,
kadang-kadang mereka itu strategi juga ya, pinter juga mereka pamer kemewahan supaya dihujat netizen gitu ya, dan terlihat menjadi orang yang sangat kaya raya dan membuat mata-mata netizen jadi sakit dan membuat netizen jadi marah-marah gitu ya, karena iri, dengki, dan itu kan keluar semua bahasa netizen, kebun binatangnya itu bahasanya keluar semua gitu. Tapi itu sebenarnya strategi. Mereka membuat konten yang membuat orang pedas, membuat orang jengkel, tapi trafficnya dan engagement-nya itu menjadi tinggi. Salahkah itu? Tidak salah. Tapi itu cuma strategi konten, karena memancing kemarahan orang. Tapi permasalahannya adalah, apakah dia benar-benar daily life-nya seperti itu? Bisa jadi tidak. Bisa jadi dia mungkin gaya hidupnya seminimalis mungkin. Jadi konten sama daily life-nya itu berbeda. Nah, kalau saya pribadi, saya ini memang sangat suka hidup sederhana, ya. Kalau Anda tahu teman-teman terdekat saya, murid-murid saya, tidak jarang saya itu suka makan di pinggir jalan gitu ya. Makan kaki lima, karena menurut saya the best food is kaki lima food gitu. Karena makanan kaki lima itu adalah sebuah makanan yang menurut saya terbaik dengan segi rasa, dari segi harga gitu. Karena yang penting kan kita cukup nutrisi, kenyang, selesai kan. Kita enggak perlu. Loh, apakah Pak Chandra nggak pernah makan di hotel bintang 5? Ya sering. Apakah Pak Chandra hari ini nggak pernah pesan makanan dari room service-nya hotel? Ya juga perlu. Kalau mendesak gitu. Kalau misalkan waktunya ya kita pesan, room service-nya hotel juga nggak masalah gitu. Tapi apakah saya memilih untuk hidup sederhana? Yes. Pak, jadi orang kaya sama sederhana ini kan dua hal yang berbeda. Saya beritahu satu petunjuk untuk Anda. Jadi kaya itu harus. Jadi miliarder itu harus. Jadi orang sukses itu harus. Yang tidak harus itu adalah gaya hidupnya. Nah, itu yang pesan ya. Catat ini di menit keberapa. Yang tidak harus itu gaya hidupnya. Ya, yang harus itu adalah sikapnya. Sikapnya harus sederhana. Ya, jadi kaya raya. Jadi high profit tapi low profile. Nah, itu selalu saya punya prinsip itu seperti kayak gitu. Ya, high profit, profitnya tinggi tapi low profile. Bukan pameran nomor satu. Bukan tunjuk-tunjukkan kepada orang nomor satu. Nah, itu kalau prinsip saya. Kalau prinsipmu seperti itu ya terserah. Anda kan punya pilihan hidup masing-masing ya. Jadi demikian itu yang saya bisa sampaikan. Semoga video kali ini menginspirasi. Jangan lupa like-nya and always salam hebat luar biasa.